Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ya, apa kabar anak-anak hari ini? Ya, belum semangat ini. Kita ulang yel-yelnya ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah ya, kalian tetap bersemangat. Mudah-mudahan sampai akhir nanti pembelajaran kalian tetap semangat ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustazah mau absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Laili kenapa? Sakit. Ada suratnya? Ya, dari kapan mulai sakit? Oh iya, siapa lagi? Suci. Kenapa Suci? Sakit. Fikri. Fikri sakit. Siapa lagi? Siapa? Malas. Ya, siapa lagi? Rahmawati. Ya, sudah. Berarti 5 orang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini pelajaran IPA ya. Jadi Ustazah mau tanya dulu, pernah enggak kalian melihat es batu? Ya, bentuknya bagaimana? Wujudnya bagaimana? Ya, seandainya kalian mempunyai es batu, kemudian kalian diamkan, apa yang terjadi? Ya, untuk menjawab semua pertanyaan Ustazah tadi, benar atau tidaknya, nanti kita akan melakukan suatu percobaan atau praktikum. Nah, semua kegiatan itu sudah terkandung di dalam Al-Quran. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita materi ini sudah ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Ya, silakan didengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wasahabi wal musahharri fis sama'i wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Ya, ini dalam surah Al-Baqarah yang artinya, silakan diperhatikan ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, dari potongan surah Al-Baqarah ini, kira-kira apa yang bisa kita petik? Di sini sudah ada pergantian siang dan malam, dihidupkannya setelah mati. Berarti apa maksudnya? Apa kira-kira materi kita sekarang kita bahas? Pergantian siang dan malam. Apa pergantian itu? Berarti perubahan, pinter. Jadi perubahan apa yang kita pelajari pada pagi ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, tentu saja kita harus mengetahui
apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, perhatikan ya, nanti tercapai tidak, nanti kita lihat ya. Jadi apa tujuan kita yang pertama? Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan fisika dan kimia. Nanti kalian harus tahu apa pengertian dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian tujuan yang kedua adalah itu peserta didik harus dapat mengetahui ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik harus mampu mengidentifikasi beberapa contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai ya. Kita sudah tahu tujuan kita. Tadi ada berapa? Ada berapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? 2 atau 3? Ya, jadi nanti itu harus tercapai. Kita lihat sekarang. Perubahan, yang pertama ya, perubahan fisika. Nah, kira-kira apa perubahan fisika ini? Mungkin ada yang sudah baca, mungkin di pelajaran SD masih ingat. Kira-kira apa perubahan fisika ini? Pinter, tidak menghasilkan zat baru. Nah, tidak menghasilkan zat baru. Di sini Ustazah kasih contoh. Es mencair. Nah, es mencair ini ketika kita masukkan ke dalam kulkas, maka dia akan membeku. Kita keluarkan dari kulkas, mencair. Jadi tidak menghasilkan zat baru. Kemudian lilin meleleh. Lilin meleleh. Nah, ini ya. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kemudian ciri-cirinya apa sih kira-kira pada perubahan fisika ini? Yang pertama, fisika. Siapa yang tahu? Yang pertama, tidak menghasilkan, ya, menghasilkan kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Berubah bentuk. Berubah bentuk seperti, ya pinter, semula. Kemudian yang ketiga, perubahannya mengalami sifat fisik saja. Bentuknya saja yang berubah, tapi dia tetap tidak bisa menghasilkan zat baru. Jadi perubahan apa? Perubahan sifat apa? Fisik. Nah, ini sudah kita bahas masalah perubahan fisika. Ada yang belum jelas ini? Ada yang belum jelas? Sudah, kita lanjut yang kedua, yaitu perubahan kimia. Nah, kira-kira apa ini? Pintar. Jadi kebalikannya, menghasilkan zat baru. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan contohnya? Pintar. Kertas dibakar. Jadi apa? Kertas dibakar. Jadi apa kertas dibakar? Jadi abu. Kemudian apa lagi yang bisa menghasilkan? Apa lagi? Coba Dewi. Apa? Apa Dewi? Kayu. Kayu dibakar menjadi arang. Nah, banyak lagi contohnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Kemudian ciri-cirinya apa? Ya, tentu saja dia menghasilkan, ya pintar, menghasilkan zat baru. Yang kedua, terbentuknya
terbentuknya gas ya. Yang ketiga, terbentuk endapan. Yang keempat, terjadinya apa? Terjadinya perubahan apa? Perubahan pinter, perubahan warna. Kemudian yang terakhir yaitu terjadinya pinter. Yo, kenapa yang laki aja nih? Terjadinya perubahan suhu. Nah, dari yang kita pelajari di sini ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kira-kira yang mana yang belum jelas? Sudah jelas semua? Nah, sekarang kita akan melakukan suatu percobaan. Jadi silahkan cari kelompoknya yang sudah kita bagi minggu lalu. Ya, jadi silakan duduk di masing-masing kelompoknya. Kita akan melakukan suatu percobaan atau praktikum. Ayo, sudah nih. Hadap ke belakang, hadap belakang, hadap belakang. Ya. Ya, sudah, silakan kalian lihat di sana di halaman 3. Silakan lihat halaman 3. Buka dulu halaman 3. Nah, di sana ada langkah kegiatan. Apa yang harus kalian lakukan sudah ada di sana. Kira-kira nanti yang belum jelas ditanyakan ya. Jadi untuk hasil pengamatannya nanti kalian tinggal centang di kolomnya mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Silakan masing-masing kelompok 2 orang maju untuk mengambil alat dan bahannya. Ya, masing-masing kelompok ya. Yang sudah dapat silakan duduk. Udah cukup. Biar tidak terlalu banyak ngerawat. Nah, nih. Mana lagi nih? Ini siapa yang belum ngambil nih? Ya. Ya. Apa? Nanti pinjam sama temannya ya. Silakan yang ada ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada tinggal diikuti cara kerjanya atau langkah kegiatannya. Sudah ngerti? Sudah ngerti? Nih kertasnya. Tinggal dicontreng jawaban mana yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini kertasnya coba dibakar ya. Kan di sana sudah ada petunjuknya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk.
Bukan. Ya, bakar. Apa? Iya, itu kan ada bilang kertas dibakar, kayu dibakar. Silakan diamati apa yang terjadi. Ya, untuk kalian tulis jawabannya sedikit aja ya, sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit aja dinyalakan ya. Sudah tahu kalian perubahannya kayak gimana. Silakan nanti untuk hasilnya tulis masing-masing di sini ya. Langsung tulis di sini. Kemudian nanti sudah selesai, kalian tempel ke depan dan presentasikan salah satu ke depan. Ya. Ya, sini, silakan kalian kerjakan di situ. Silakan kerja masing-masing ya. Jadi ada yang menulis, ada yang membaca supaya kerja semuanya. Langsung jawab situ. Nih, kelompok ini. Nah, tulis jawabannya di sini ya. Waktunya Ustazah kasih waktu selama 20 menit. Ya, selama 20 menit. Silakan kalian kerja. Ya, enggak apa-apa kan nanti. Ya, enggak apa-apa nanti kan tulis kesimpulan sama jawaban pertanyaannya. Silakan untuk es batunya bisa dibuka, kemudian kalian amati apa yang terjadi. Ini, yang ini padat, bentuknya wujudnya kan padat. Jadi dia apa perubahannya sudah jadi. Nah, tinggal kesimpulannya apa? Kesimpulan dari percobaan yang sudah ini. Kemudian ada pertanyaan di belakangnya ya. Pertanyaan di belakangnya mengenai kalian percobaan itu. Silakan kerja semuanya. Usah dipotong, Pak. Kerjain ini, kerjain. Ada satu orang yang garis, ada yang baca. Ya, maksimalkan waktunya. Kalian ini ada berempat, ada berlima, silakan manfaatkan waktunya sebaik-baiknya.
Ya, kenapa? Ya, boleh. Enggak apa-apa. Nanti di bawahnya tulis kesimpulannya nanti. Ya, tinggal diganti saja. Kalian sudah lihat tadi kan, sudah dicoba. Untuk lilinnya ketika dibakar, apa yang terjadi? Apakah mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia? Seperti yang Ustazah sudah jelaskan tadi di depan. Ya, terus ada yang nulis. Ayo ditulis. Sini gabung caranya, segini gabung. Sini. Nah. Nih, garis. Bacakan temannya, bacakan. Udah nih? Kenapa diam? Kan tinggal ditulis ini aja. Tulis dulu nih kolomnya dulu, tulis 1 sampai 4 dulu. Mana? Nggak usah dah, tulis nomor. Terus ini kan ikutin ini aja, terus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 langsung. Nomor 2. Ya, kelompok ini bagaimana? Ya, terus apa itu hasilnya? Tulis kesimpulannya. Jangan lupa kesimpulan dari kalian percobaan tadi apa? Terus lanjut.
Ya, tulis ini nanti fisika, kimia gitu aja sini. Apa-apa. Di sini fisika, kimia, enggak apa-apa. F aja enggak apa-apa. F aja fisika, F aja enggak apa-apa. Nah, ada cukup kolomnya. Kemudian kimia K aja. Nah, kemudian lilinnya tadi setelah kalian bakar, apa yang terjadi? Silahkan. Di mana tempat dicentang? Apakah kimia atau fisika? Silahkan. Apa? Apa ini? Ya, kesimpulan dari kalian buat ini. Apa kesimpulannya? Tarik dari sana. Kemudian ada pertanyaannya di sini. Nah, kalian jawab. Nih, lihat ini. Apa yang terbentuk? Apa yang terbentuk? Nih, apa yang termasuk mengalami perubahan fisika? Bisa kalian lihat dari sini apa saja yang dari yang 4 itu. Ya, dari yang 4. Kemudian yang kimia apa? Ya, dari yang 4 itu tinggal kalian pilih berdasarkan hasil tabel pengamatan. Ya. Ini kan kolomnya ini, tinggal ini aja. Tinggal ganti kolomnya ini ke sini. Ada yang bacakan makanya temennya. Jadi semuanya harus bekerja. Ada nilainya nih, nilai berkelompok. Jadi bukan satu orang saja yang kerja. Perubahan fisika. Nih, sini. Jawab pertanyaannya, ada pertanyaannya. Berdasarkan ini pertanyaannya. Pertanyaan. Ya. Pertanyaannya berdasarkan hasil tabel pengamatan yang kalian buat. Tinggal kalian lihat saja di sana. Ya, waktunya tinggal 10 menit ya. Silakan manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Ini sudah? Ya, tinggal lihat sekarang. Ya, tulis makanya di sini. Kalau sudah tahu hasilnya, silakan ditulis langsung. Ya, apa? Ya, apa yang hasil kalian amati? Nanti kalian presentasikan di depan hasilnya. Kelompok berapa ini? Ada di sini. Ada tulisannya di sini. Kelompok 2. Ya, tulis nanti di sini ya. Kelompok 2. Lihat di sini kan ada nih. Nah, lihat nama kelompoknya ya. Jadi kelompok berapa di LKPD-nya silakan dilihat. Kelompok 6. Ya, kelompok 6. Nah, pintar, sudah selesai. Nah, nanti kita tempel. Silahkan dirapikan dulu. Kemudian duduk. Yang ini apa yang belum? Ya, silahkan dicoba dulu. Apa hasilnya itu setelah adakan percobaan? Ya, tulis apa hasil pengamatan kalian. Sini gabung sama kelompoknya. Sini.
Terus pertanyaan di mana jawabnya? Di sini. Ya, boleh. Soalnya di atau jawaban langsung. Ya, terserah, boleh. Boleh. Pertanyaan juga boleh. Jawaban juga boleh. Asalkan nanti kalau baca di depan nanti bisa. Siapa yang baca di kelompok ini? Rizky. Di sini? Ya. Di sini siapa yang mau baca? Airil. Kelompok sana? Ya, Dinda. Terus ini siapa? Ya, disiapkan ya. Siapkan siapa yang baca ke depan. Waktunya tinggal 7 menit. Pertanyaan. Kalau sudah selesai, silakan kalian rapikan. Ya, tinggal nanti kita bahas di depan. Dah dirapikan. Kalau sudah, tinggal kita tempel. Kenapa? Tulis di sana kan ada kelompoknya di lembar LKPD-nya, dapat kelompok berapa itu? Ya, boleh. Ya, tulis kelompoknya. Nanti semua yang tampil ya, semuanya tampil ke depan. Nah, sebentar. Ya, dari kelompok berapa ini nanti dibacakan, nanti saya dari kelompok 4 gitu. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Silakan masing-masing kelompok untuk menempel karyanya di depan. Ya, saling bantu ya. Saling bantu. Ada yang motong, ada yang nempel. Sebelah sana bisa. Ya. Bang. Sedikit aja. Ujung-ujungnya saja. Kalian masuk video. Nanti maju setelah ustazah suruh maju kelompok mana ya. Jadi silakan duduk di tempat masing-masing. Ya, sudah, berhubung waktunya sudah habis, silakan kelompok yang belum menempel silakan tempel hasil karyanya. Isolasi.
Sedikit aja, sedikit aja. Nggak usah ditutup, makanya nggak usah ditutup. Nah, cukup satu aja, cukup satu aja, cukup satu. Nah, ayo. Yang sudah selesai, silakan duduk. Kasih. Ya, kelompok mana yang belum menempel nih? Silakan cari tempatnya. Bisa di sini. Ya, silakan. Ya, yang lain silakan dilihat hasil karyanya di depan. Hadap depan, hadap depan. Silakan dirapikan mejanya sebelum ada yang tampil ke depan. Ya, sudah bisa kalian lihat hasilnya. Sekarang yang maju yang pertama yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju semuanya. Satu orang yang membacakan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Dinda. Yang lain diperhatikan ya. Nanti yang lain menanggapi apakah sama atau tidak jawaban kalian. Silakan perhatikan ke depan. Mana yang berbeda, nanti siapa tahu nanti jawabannya berbeda dengan jawaban kalian, bisa kalian sangkal. Siapa tahu nanti menurut kalian itu perubahan kimia, bisa kalian sangkal nanti. Ya, silakan Dinda. Ya, didengarkan itu temennya, diperhatikan. Ya, silakan duduk. Kira-kira mana yang menurut kelompok lain ini yang berbeda? Apakah sesuai dengan kalian atau tidak yang merupakan perubahan kimia dan perubahan fisika? Silakan dilihat. Sesuai atau tidak? Ya, sekarang kita lihat penampilan dari kelompok 5. Silakan. Rizky Aditya Akbar yang akan membacakan hasil diskusinya. Yang lain diperhatikan ya. Oh ya. Hadap sana supaya bisa dilihat sama temennya. Ya, silakan hadap depan semua. Ini pada sifat fisika S1 pada sifat fisika atas pada sifat kimia
kayu pada sifat kimia. Batu padat menjadi cair, lilin meleleh. Pertanyaan. Es batu, lilin, kayu, kertas, yang lain. Ya, sudah. Itu hasil dari kelompok 5. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Dari hasil yang sudah ditampilkan di depan, coba diperhatikan, Alvin. Dari hasil yang sudah ditampilkan, bisa kita simpulkan kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Ya, coba. Rizky, apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita? Ya, perubahannya gimana? Ya, bagaimana perubahan fisika itu? Yang perubahan apa? Ya, kemudian perubahan fisika? Ya, kita akan membagikan soal yang harus kalian kerjakan. Cukup waktunya 5 menit saja ya, karena sudah semuanya kita bahas. Ya, soalnya 3. Ya, jangan lupa tulis nama kalian. Langsung jawabannya di lembar itu ya. Jangan lupa tulis nama kalian. Sini An, supaya enggak basah kertasnya. Ini An, Imron, supaya enggak basah kertasnya. Nah, silakan. Sudah kita bahas semuanya. Waktunya cuma 5 menit ya. Silakan kalian manfaatkan semaksimal mungkin waktunya. Ya, lanjutkan. Kalau udah cukup jawabannya bisa di belakangnya ya. Lagi 3 menit.
Sudah Dewi? Ya, boleh dikumpulkan kalau sudah. Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Jadi tidak jadi karena waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan ke depan tugasnya. Ya, silakan duduk kembali ya. Kalau sudah selesai dikumpulkan. Sudah semuanya? Kita simpulkan sama-sama ya. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru seperti yang sudah kalian praktikkan tadi. Kemudian yang perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru. Itu saja kesimpulan kita ya. Jadi terima kasih banyak kalian sudah bersemangat untuk mempelajari materi perubahan fisika dan kimia. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya kita akan bahas yaitu suhu dan perubahannya ya. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.